Mata Adi membeku. Membunuhku? Tama berkata sambil tersenyum, aku tidak hanya akan membunuhmu, tapi aku juga akan membunuh 2 Earl yang tersisa dari Black Mamba, dan kemudian aku akan menghancurkan Lord sialan itu berkeping-keping. Dan kamu hanyalah sayuran kecil di jalanku untuk balas dendam. Adi mencibir dengan sinis, kalau begitu, tunggu sampai aku membunuh keluarga kakek dan nenekmu, lalu aku akan bersaing denganmu. Tama mencibir dan berkata, jika kamu ingin datang, ayo sekarang, jika kamu tidak datang, aku akan pergi dulu. Kemudian, Tama berkata lagi, oh, ngomong-ngomong, aku menuliskan penampilanmu hari ini, jika kamu ingin menemukanku di masa depan, aku khawatir itu tidak akan semudah itu. Atau aku akan mencarimu di masa depan. Kau dapat memutuskan sendiri apakah kau ingin datang atau tidak. Setelah selesai berbicara, Tama segera berbalik dan berlari dengan kecepatan tinggi tanpa menoleh ke belakang. Dia tidak bertaruh apakah Adi akan mengejarnya tanpa ragu-ragu, tetapi dia tahu dan sangat yakin bahwa Adi akan segera mengejarnya tanpa ragu-ragu. Alasan mengapa dia begitu percaya diri adalah ketika Tama mengelak dari pedangnya barusan, dia sengaja membiarkannya melihat keahliannya yang sangat cepat. Dan Tama percaya bahwa pria ini juga harus mengerti bahwa dengan kekuatannya, tidak mudah untuk mengejarnya. Jika kau tidak menyia-nyiakan setengah detik pun, kau mungkin masih memiliki peluang 50% untuk mengejar dengan seluruh kekuatanmu, tetapi jika kau terganggu, bahkan jika kau hanya menunda sedetik, sama sekali tidak mungkin untuk mengejar ketinggalan. Dan dia ingin membunuh begitu banyak orang, tapi tidak semudah itu. Bahkan jika keluarga Polen tidak memiliki kekuatan seperti ayam, akan membutuhkan waktu baginya untuk mengaktifkan senjata ajaib untuk melemparkannya, dan itu akan memakan waktu setidaknya 10 detik untuk mengaktifkannya untuk membunuh seorang kenalan, jadi dia pasti sangat jelas. Bisa pilih salah satu, seperti yang diharapkan, Tama tidak mengharapkannya. Saat dia bergegas keluar, Adi tidak ragu sama sekali, dan langsung mengejarnya. Baginya, hidup dan mati sebuah keluarga tidak penting di depan cincin itu. Terlebih lagi, dia merasa bahwa keluarga Polen tidak punya pekerjaan lagi, jadi dia mengejar Tama untuk membunuhnya, dan mengambil cincin itu, mereka tidak bisa melarikan diri terlalu jauh. Selain itu, keluarga Polen tidak memiliki siapapun untuk melindungi mereka. Setelah membunuh Tama, dia bisa kembali ke villa dan membunuh semua keluarga Polen. Dengan cara itu, dia tidak hanya mendapatkan cincinnya, tetapi dia juga dapat membunuh keluarga Polen dan Tama, yang setara dengan menyelesaikan 3 tugas yang diberikan oleh Lord sekaligus. Namun, jika dia benar-benar membiarkan Tama kabur, itu akan menjadi kerugian besar. Dia tidak hanya mengungkap identitasnya, tetapi dia juga melewatkan kesempatan besar untuk mendapatkan cincin itu. Jadi dia tidak perlu berpikir untuk mengejar atau tidak mengejar, dan dia tidak perlu khawatir apakah Tama bertindak untuk mengalihkan harimau itu dari gunung karena dia tahu bahwa mengejarnya dengan sekuat tenaga adalah satu-satunya pilihannya. Saat ini, Ariana, yang diam-diam mengamati villa cempaka di seberang gunung, melihat bayangan hitam berlari keluar dari villa, diikuti oleh Adi, kepala keempat Earl. Apa yang tidak diharapkan Ariana adalah bahwa bayangan hitam terdepan akan berlari menjauh, sementara Adi mengejarnya dengan pedang kayu di satu tangan dan jubah Tao di tangan lainnya. Dia bahkan bisa mendengar raungan Adi, "Hei, serahkan cincin itu dengan bijak. Kalau begitu beritahu aku di mana Isyana bersembunyi. Jika lelaki tua itu dalam suasana hati yang baik, aku bisa mengampunimu. Kalau tidak, ketika lelaki tua itu menangkapmu, kepalamu pasti jatuh." Tama memarahi tanpa menoleh ke belakang, "Kamu anjing tua, jangan menggonggong, kamu tidak tahu apakah kamu masih bisa mencari nafkah di usia itu, tapi kamu berani bicara omong kosong di sini. Kamu mau cincin, kejar ayahmu dulu." Ariana tertegun sejenak, "Apa?
Isyana, mungkinkah Adi menemukan cincin Isyana? Atau, cincin Isyana ada di pria berbaju hitam? Sama seperti dia bingung dan ketakutan, sekelompok besar orang diusir dari villa lagi. Setelah orang-orang ini mengusir mereka melihat pria berbaju hitam, dan Adi sudah berlari ratusan meter dengan kecepatan tinggi, dan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk sementara waktu. Melihat orang-orang tersebut, Ariana semakin terkejut, keluarga Polen masih hidup? Adi masuk setidaknya 1 menit sebelum pria berbaju hitam itu tiba. Kenapa dia tidak menyerang keluarga Polen untuk waktu yang lama? Dengan kekuatannya, paling tidak butuh setengah menit untuk membunuh keluarga Polen. Pada saat ini, keluarga Polen yang mengejar mereka semua cemas. Mereka bukan orang bodoh, mereka secara alami tahu bahwa Tama dengan sengaja mengucapkan kata-kata yang tampaknya tidak berperasaan tadi. Faktanya, untuk memancing lelaki tua pembunuh itu dan menyelamatkan mereka. Wanita tua itu sedang terburu-buru, dan setelah menyeka air matanya dengan lengan bajunya, matanya berkaca-kaca seketika. Dia meraih tangan lelaki tua itu, dan menangis. Nicholas, bagaimana jika sesuatu terjadi pada Tama? Beraninya aku memiliki wajah untuk bertemu Sarah dan Cahya Renza di masa depan. Orang tua itu juga menangis tak terkendali, dan berkata dengan kesedihan dan penyesalan, "Ini semua salahku. Ini semua salahku. Jika aku bisa melepaskan wajahku, berubah mungkin tidak terlalu kaku dengan keluarga Polen di masa depan. Sarah, jika dia dan Cahya Renza keluar dari rumah Renza, mereka tidak akan berakhir di Jakarta seperti itu." Kemudian, lelaki tua itu berkata lagi, "Tama telah menghindari kita selama bertahun-tahun tentu saja karena dia tidak bisa memaafkan kita. Tapi meski begitu, dia masih berdiri 2 kali untuk menyelamatkan kita dari api dan air. Aku, sebagai seorang kakek, benar-benar malu, menyesal, dan menyesal," kata Duncan dengan ekspresi yang sangat tegas saat ini. "Paman, Tuan Renza punya kesaktian, aku yakin tidak akan terjadi apa-apa. Ya, prioritas utama saat ini adalah memindahkanmu ke tempat yang aman terlebih dahulu." Orang tua itu bertanya dengan kaget, "Apa yang kamu katakan? Tuan Renza, Duncan, kau sudah lama mengenal Tama, tapi kamu belum memberitahuku kan?" Duncan berkata dengan malu, "Paman, ceritanya panjang, aku akan menjelaskannya kepadamu perlahan-lahan sebentar lagi." Saat dia berbicara, suara siulan yang memekakkan telinga datang lagi. Semua orang melihat ke atas dan melihat helikopter lain melaju kencang dari sisi lain gunung. Helikopter ini jelas lebih besar dari yang tadi. Helikopter menukik jauh-jauh dan mendarat dengan sangat cepat di ruang terbuka di depan villa. Sebelum badan pesawat berhenti, seorang pria paruh baya membuka pintu kabin dari dalam dan bergegas keluar dengan putus asa melambai. Pria paruh baya ini persis Johan. Sejak Tama memberitahu Duncan apa yang dia katakan tentang Isyana, dia sudah memikirkan rencananya untuk malam ini. Dia pertama kali meminta Devano untuk memanggil pengawasan publik di Cempaka Villa, dan duduk di helikopter untuk memantau pergerakan villa secara real time. Dan hanya butuh 2 atau 3 menit baginya untuk terbang dari mata air panas Camp Elsa ke Cempaka Mountain Villa. Dalam 2 atau 3 menit ini, pengawal dan perawat keluarga dapat sedikit membantu menunda rencana musuh. Dan sisanya akan diserahkan kepada Duncan, dan mantra penyelamat hidup dia berikan kepada Duncan. Dia percaya bahwa selama Duncan mengucapkan mantra penyelamat hidup, dia akan dapat menunda pihak lain untuk sementara waktu, dan dalam hal ini, dia pasti bisa datang. Dan Tama juga sangat jelas bahwa meskipun dia datang, dia tidak bisa bertarung sampai mati dengan pihak lain. Karena jika dia melakukan sesuatu di villa, keluarga Polen dan Duncan pasti akan mati, jadi dia harus menggunakan cincin itu untuk menarik semua perhatian pihak lain. Ini memberi Polen keluarga dan Duncan kesempatan untuk mengungsi.
Dan tugas Johan adalah lepas landas dan bergegas ke villa untuk menjemput keluarga Polen 3 menit setelah Tama lepas landas, tanpa menunggu kabar atau pemberitahuan apapun. Sekarang tampaknya setiap langkah perkembangan materi berkembang sesuai dengan arah yang dibayangkan Tama. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.